Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita semua dapat bertemu bersama di kebaktian live pada minggu pertama di bulan Juni ini, di bulan Mei ini, di Wihara Dharma Suka Pluit. Alangkah berbahagianya kita semua dapat bertemu bersama kembali, walaupun dalam kebaktian live saja, belum tatap muka. Dan tidak terasa juga kita sudah lewati 4 bulan dari tahun 2021. Dan mungkin sudah setahun lebih kita sudah dalam keadaan kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan dapat terus beraktivitas. Pada pagi ini yang akan saya sampaikan temanya adalah melempar angin, menggenggam air. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya ada yang bertanya begitu ya. Kenapa sih melempar angin dan menggenggam air? Tentunya hal-hal yang tentunya kok apakah bisa atau tidak gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, angin itu adalah udara yang bergerak. Ya, udara yang bergerak akibat perbedaan tekanan. Angin itu tidak bisa kita rasakan. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Tapi hanya bisa kita rasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian air. Air memang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Tapi kalau kita mau mencoba mengambilnya, apa yang terjadi? Tidak dapat. Ambil airnya, dibuka, airnya pun tidak ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan dalam kehidupan kita yang saat ini suka atau tidak suka, pasti kita akan alami. Banyak beberapa dalam kehidupan ini tentunya yang tidak bisa kita harus raih dengan sedemikian rupa. Seperti angin. Angin itu bergerak terus. Kita melempar angin dengan batu misalnya, batu kecil. Apa yang terjadi? Anginnya juga tidak tersentuh. Melempar mau batu yang keras pun juga tetap tidak bisa. Malah mungkin ketika kita lempar batunya, bisa mengenai orang lain. Orang lain akan menjadi celaka. Angin itu terus bergerak. Sama seperti kehidupan ini. Kehidupan terus berjalan. Tidak pernah yang namanya angin itu berhenti. Demikian juga kehidupan. Tidak ada kehidupan yang kemudian berhenti. Kehidupan itu berjalan terus. Dan kita ada di dalamnya. Sama seperti kita berada di dalam udara. Berada di dalam udara yang seperti ini. Kita tidak merasakan bagaimana sih udara seperti apa gitu, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau tidak ada udara, kita tidak hidup. Tidak bisa bernafas. Air, menggenggam air. Kadangkala dalam hidup ini banyak yang kita inginkan. Banyak yang kita inginkan. Keinginan kita banyak. Dan itu adalah wajar. Kenapa? Namanya manusia pasti punya keinginan yang banyak. Tapi ada kalanya keinginan itu semakin kita mau raih, semakin kita mau ambil. Yang ada adalah bisa saja keinginan itu tidak tercapai. Sama seperti kita mengambil air, airnya pun kemudian lewat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita.
Seorang Master Zen, Faiyun dari dinasti Tang, Bapak Ibu sekalian, di Tiongkok itu zamannya dinasti, itu dinasti Tang itu adalah salah satu kejayaan agama Buddha. Jadi agama Buddha waktu dinasti Tang itu berjaya sekali, ya. Yang taunya tentunya kita tahu mengenai cerita mengenai Biksu Tang ya, Biksu Tong ya, Biksu Tong yang perjalanan ke barat, yang mengambil kitab suci ya, perjalanan ke barat. Kenapa disebut perjalanan ke barat? Karena India itu adanya di sebelah barat Tiongkok, makanya disebut perjalanan ke barat. Sejarahnya itu benar, ya, sejarah itu adalah benar, ya. Jadi Biksu Tong Samcong. Tapi kalau misalnya ada cerita yang ditemani oleh Sun Gokong dan lain-lain, itu adalah sebuah cerita ya, cerita apa sih ya, mungkin sebut novel atau apa gitu ya. Dan itu ada perumpamaannya ya, bukannya berupa masa sih kesana ditemenin monyet gitu ya, Sun Gokong ya, terus kemudian siluman babi ya, satu lagi siluman yang air gitu kan. Nah itu ada sebuah perumpamaan ya, terlepas dari cerita Sun Gokong. Tapi kita kembali lagi, seorang Master Zen, Faiyun dari dinasti Tang, pada saat itu pernah bertanya kepada muridnya, bila kamu maju selangkah, kamu akan kehilangan Tao kehilangan Dharma, kehilangan kebenaran. Jadi kalau kamu maju selangkah, kamu akan kehilangan kebenaran. Tapi kalau kamu mundur selangkah, kamu akan kehilangan fenomena. Fenomena ini pengertiannya adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan, ya, sesuatu bisa dirasakan. Kalau tidak maju dan tidak mundur, berarti seperti batu yang tidak tahu apa-apa. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Pertanyaannya kelihatannya enteng, tapi berat juga gitu ya. Kalau kita maju, kita akan kehilangan yang namanya kebenaran. Kalau kita mundur, kita akan kehilangan fenomena. Fenomena itu yang saat ini kita sedang dapatkan. Kalau nggak maju, nggak mundur, berarti kamu tidak tahu apa-apa. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kemudian muridnya menjawab, ya memang tidak tahu gitu, tidak tahu suhu. Lalu bagaimana supaya kita tidak dalam kondisi ketidaktahuan seperti itu, ya kan? Kemudian apa yang dijawab oleh Master Zen? Maju selangkah sekaligus mundur selangkah. Kelihatannya kalau dibuat harafiahnya, maju selangkah mundur selangkah kayak juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Orang jadi maju mundur ya nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Nah, tapi pengertian dalam hal ini adalah maju adalah mundur, mundur adalah maju. Dalam hal ini filosofinya adalah hidup itu memang harus maju, ya. Hidup kan maju, ya. Hidup itu memang harus maju. Ya. Tapi ketika kita maju, juga kita selangi dengan mundur. Mundur dalam arti kata apa? Introspeksi, ya. Jadi mundur itu adalah introspeksi. Jadi kita melangkah, tapi juga tetap introspeksi. Maju selangkah, mundur selangkah. Maju selangkah, mundur selangkah. Nah inilah yang memang disampaikan pada itu. Memang kelihatannya kalau kita belajar Zen, Bapak Ibu Saudara sekalian, Zen itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Jadi kalau belajar Zen nggak bisa diungkapkan kata-kata. Demikian juga ketika disampaikan pun juga, kalau kita ambil harafiahnya, akan menjadi bingung gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang harus kita bingungkan. Kenapa? Dalam ini diajarkan adalah bagaimana kita tetap harus melangkah dalam hidup ini, tapi juga harus juga tetap introspeksi. Kenapa? Ya, kalau kita ada yang salah, kita perbaiki. Kalau ada yang benar pun juga kita tetap harus perbaiki. Contoh, ya, mungkin tadinya kita tidak suka berdana, kemudian kita berdana, sudah baik. Tapi apakah dengan berdana tetap baik? Bisa saja ketika kita berdana, mungkin ada mengharapkan suatu balasan. Berarti ada yang kurang. Karena itulah
tetap harus diperbaiki. Sesuatu yang baik tetap harus diperbaiki. Ya, berdana itu baik, tapi kadang-kala kan, wah saya kan maunya kaya gitu ya. Oh saya maunya ini, oh mau saya kan kalau berdana nih biar dilihat orang gitu kan. Nah, mungkin kalau saya berdana tulis nama saya gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin juga harus tetap kita perbaiki. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, introspeksi inilah yang penting, ya. Karena kalau kita tidak introspeksi, sama seperti kita melempar angin, ya. Batu dilempar, semuanya dilempar. Apa yang terjadi? Ya nggak ada apa-apa. Anginnya juga ya begitu-gitu aja gitu ya. Angin tetap bergerak. Kita lempar, angin tidak pernah berhenti. Ada begitu kita lempar, tadinya angin, ya. Ada angin, mungkin kalau kecil nggak kelihatan, gede lah anginnya, ya. Anginnya gede. Kemudian apa kita lempar kemudian berhenti? Enggak juga. Anginnya tetap saja, ya. Mungkin bisa semakin kencang. Jadi tidak ada pengaruhnya. Demikian juga kalau kita hidup, ya. Kita ada sebuah kehidupan itu angin, ya, yang bergerak terus. Kita melempar, dalam arti kata mungkin apa? Ya kita marah dengan itu, ya, kesel, mengeluh, tidak mengubah apapun. Ya angin tetap angin. Angin tetap berjalan. Tidak pernah dia berhenti. Ya. Nah, inilah yang namanya kehidupan. Dalam cerita tadi disampaikan kalau kita mau melangkah dalam kehidupan ini, tentunya harus juga ditambah dengan introspeksi. Maju selangkah sekaligus mundur selangkah. Ya. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ya, ada yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya berarti ya, kita seperti orang mati, ya, yang tidak melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, menggenggam air, ya, ada kalanya kita dalam hidup ini banyak yang kita inginkan. Bahkan saking kita menginginkan sesuatu, kita ingin mendapatkannya dengan ngambil sebanyak-banyaknya. Ngambil, diambil, tapi ya itulah dia keinginan. Seperti air, banyak. Air kan banyak ya. Ya keinginan itu seperti air, banyak. Mau kita ambil, semakin kita mau ambil gini, ya nggak bisa. Nggak ada yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kita bisa menggenggam air? Ya. Terus kita mau gimana kita keinginan seperti itu harus ada batasi. Bagaimana kita ngambil airnya? Ya pakai gelas aja, ambil, dapatlah gitu air. Seberapa banyak yang kita ambil? Ya tentunya sesuai dengan kekuatan kita. Kalau bisa ngangkat seember ya seember gitu ya. Tapi bisa apa ngangkat seember gitu kan? Dibawa-bawa terus dalam kehidupan ini, bawa airnya seember. Kemana-mana bawa air seember. Kalau nggak kuat, bagaimana? Ya akhirnya apa? Ya akan membebani diri sendiri. Kalau memang kita baunya air segelas, ya kuatnya segelas ya segelas. Tapi apakah kemudian walaupun cuma segelas, kelihatannya enteng. Tapi pernah nggak Bapak, Ibu, Saudara sekalian berjalan kaki, bawa air segelas gitu ya, berjalan terus. Suatu saat pegel gitu ya, pegel. Masa bawa air segelas gitu, jalan gitu ya. Pergi kerja bawa air segelas gitu. Walaupun cuma segelas, tapi akan menjadi beban. Jadi apa yang kita inginkan ya, ambillah secukupnya. Ambil airnya, ya memang kalau kita mau minum ya minum secukupnya. Kemudian mau diapain airnya? Ya tinggalkan saja gitu ya. Kenapa harus kita bawa-bawa? Ya itulah dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sumber penderitaan disampaikan oleh Yang Mulia Buddha adalah nafsu keinginan, tanha. Jika itu semakin banyak dan tidak bisa kita kendalikan, itulah akan membuat beban bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini, dalam kita melakukan kehidupan ini, melalui kehidupan ini, menjalankan kehidupan ini, ya, tentunya harus kita nikmati saja apa yang sedang kita ada pada saat ini. Kalau memang ada sesuatu yang kurang baik, ya inilah sesuatu yang memang kita harus terima.
Jadi kalau ada orang berbuat baik, hasilnya tidak baik, bukan berarti perbuatannya tidak menghasilkan sesuatu. Sebanyak-banyaknya kita berbuat baik, ada satu yang tidak bisa kita cegah, yaitu apa? Karma buruk di masa lampau. Yang Mulia Buddha saja, Buddha Gotama, pada saat kehidupannya, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, pada saat menjadi Buddha saja, dia menerima karma buruk akibat perbuatan dari masa lampau. Tapi karena Buddha, dia menerimanya bisa dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karma buruk masa lampau ini tidak bisa kita cegah. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya berjalan, berbuat baik, itu haruslah tetap kita laksanakan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena pada dasarnya kita semuanya OTG, orang tanpa gejala. Tanpa gejala yang tiba-tiba apa? Ya ini lagi kita nunggu semuanya begitu ya. Sedang posisi menunggu. Posisi menunggu untuk ya mungkin saja nanti kita akan pindah alam yang lainnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kehidupan adalah sebuah kehidupan. Perubahan ada di dalam kehidupan. Kita tidak bisa diam. Karena itulah jangan berarti kita hanya tidak bisa ya, tidak maju juga tidak mundur. Tetap kita harus maju. Mundur dalam arti kata introspeksi. Nah, kemudian saya kutip lagi cerita, ini cerita dari Zen juga. Ada seorang murid bertanya kepada Master Yushu Qianfeng dari dinasti Tang juga. Jadi pada dinasti Tang ini banyak master-master ya, selain Master Zen dan kemudian yang lain-lain gitu ya. Karena agama Buddha memang berkembang pesat di dinasti Tang. Semua Buddha memasuki satu jalan nirwana. Ditanya seorang murid kepada masternya, di manakah awal jalan ini? Kemudian si masternya, karena lagi bawa tongkat, dia membuat garis di depannya. Set, di sini disebutnya. Apa yang diajarkan? Ya, apa yang diajarkan adalah kadangkala kita tidak memperhatikan dalam kehidupan ini. Bisa saja jalan yang kita inginkan ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Badai Karata Sutta, Sutta Satu Malam yang Baik, Yang Mulia Buddha menjelaskan yang intinya adalah janganlah seseorang kembali ke masa lampau atau hidup dalam pengharapan di masa depan. Dalam hidup ini kadangkala kita semuanya terlalu asik mungkin dengan masa lampau. Ya. Jadi kalau bercerita gitu, dulu saya jadi dulu terus gitu ya. Jadi dulu saya, tapi sekarangnya seperti apa? Ya. Dulu saya begini. Ya, tapi sekarang bagaimana? Ya kan? Kita tidak bisa berbicara yang dulunya adalah seperti apa. Kalau kita tidak dinamis, ya, tidak mau merubah diri kita sendiri akan tergilas oleh zaman. Bapak Ibu sekalian, tentunya banyak sekali di dunia ini yang kalau dalam bisnis itu ada sebuah bisnis yang dulunya itu berjaya, kemudian akhirnya karena mungkin tidak merubah strateginya, tidak merubah cara berjualannya, tidak berubah apanya, akhirnya kemudian apa? Ya kemudian akhirnya turun. Dulu yang namanya handphone itu kan Nokia itu terkenal gitu ya. Sekarang sudah tidak. Dulu zamannya saya tuh ada yang namanya BBM. BBM itu semuanya, hampir semua punya BBM. Sekarang ya kemudian tergilas oleh zaman, akhirnya berguguran. Itu dalam dunia bisnis. Dalam kehidupan pribadi kita sendiri juga seperti itu. Kalau kita tidak mau merubah diri kita, suatu saat kita akan ketinggalan dari yang lain. Nah, inilah dia pentingnya bagi kita menyadari, ya, kita memang harus fokus dalam kehidupan ini.
Karena apa? Bisa saja dalam kita berjalan dalam kehidupan ini, kita menemukan sesuatu. Ya, kita bisa menemukan sesuatu yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lampau. Dan kita juga tidak mungkin juga ya mengharapkan dari masa depan. Karena masa depan itu belum datang. Yang masa lampau sudah lewat. Yang ada adalah masa sekarang. Nah, jadi alangkah baiknya dalam kehidupan ini ya, kita semuanya selalu melakukan introspeksi. Apalagi dalam masa-masa yang sekarang. Ya. Masa-masa yang dimana yang namanya pandemi ini bukannya pandemi yang ada di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, yang ada di seluruh dunia. Jika kita tidak waspada, kita akan mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang diajarkan oleh guru kita adalah bagaimana kita harus tetap melangkah dalam hidup ini disertai dengan juga introspeksi agar kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Jangan hidup di masa lalu dan juga jangan mengharapkan di masa yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, melempar angin tentunya jangan juga kita lakukan. Karena yang namanya angin itu tetap dia bergerak walaupun kita lempar dengan apapun. Yang namanya air maupun kita genggam sebanyak apapun, tetap kita bisa kita genggam. Karena air itu sedemikian luasnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita juga merayakan Waisak ya. Tanggal 26 Mei, detik Waisaknya sore ya, sekitar jam 6 sore ya. Tepatnya saya agak lupa, tapi jam 6 sore, pada tahun ini kita jam 6 sore detik Waisak. Ya tentunya tahun ini tentunya kita harus tetap meningkatkan empati kita, ya, cinta kasih kita, kasih sayang kita. Terutama yang penting adalah kepada sesama kita dulu, yang kemudian kita sampaikan juga kepada semua makhluk. Karena dengan hanya seperti itulah ya kita tentunya bisa mungkin menjalankan kehidupan ini. Ya, kita berharap tentunya yang terbaik akan segera datang ya, akan segera datang. Jadi tetap bersemangat dalam kehidupan ini. Ya, walaupun banyak saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung ya, ya semoga kita semuanya juga bisa melewati ini ya, karena ini keadaannya bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia ya, di negara lain pun juga ada yang mungkin kurang beruntung juga ya. Disinilah nanti pada saat ini kita semuanya bersama-sama bersikap tetap ya cinta kasih sayang, supaya kita bisa melakukan empati kita dengan lebih baik lagi. Demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mungkin kalau ada yang bertanya. Oke. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari, sekiranya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa menekan fitur reaction, kemudian raise hand apabila ingin bertanya secara langsung. Namun kalau ada yang tidak secara langsung, bisa kirim chat ke admin Haraput Dharma Sukah di Zoom. Mungkin sambil kita tunggu sebentar ya Romo ya, 1 sampai 2 menit apabila ada pertanyaan yang masuk.
Atau mungkin ada yang mau langsung tanya bisa langsung unmute aja itunya speakernya Bapak Ibu. Oh iya, oke ini ada pertanyaan dari Saudara Vincent. Boleh disampaikan pertanyaannya? Oke, ya, Namo Buddhaya Romo. Jadi begini Romo, mau tanya ya. Tadi kan disampaikan tentang filosofi Zen yang jika kita maju, maka kita kan kehilangan kebenaran. Dan apabila kita mundur, maka kita akan kehilangan fenomena. Jadi yang saya mau tanyakan begini Romo, kalau misalkan kita lebih memilih untuk melangkah mundur, arti kata kita ingin mendapatkan kebenaran. Jadi saya mau tanya, fenomena di sini konteksnya apa Romo? Apakah kalau misalnya seandainya kita kehilangan fenomena ini, ada konsekuensi berat yang akan kita dapatkan begitu? Lalu dalam maju dan mundur ini juga konteksnya bagaimana Romo ya? Dalam apakah itu maju dalam peradaban kah, hidup atau bagaimana gitu? Karena agak membingungkan buat saya gitu kan. Kita misalnya memilih untuk maju, misalnya kayak kata orang gitu kan, kamu mau jadi orang yang maju nggak gitu kan? Nah, kalau kita memilih maju, kita kan kehilangan kebenaran. Apakah berarti dalam konteksnya seperti kita hidup, kita misalnya lebih memilih itu ya kehidupan duniawi, maka kita akan mengorbankan sisi spiritual kita begitu. Lalu jika kita melangkah mundur, kita kehilangan fenomena. Apakah berarti itu seperti fenomena kehidupan ini gitu kan? Saya kita nggak ikutin kabar dunia gitu kan, kemudian tapi dengan tidak mengikuti update tersebut, kita bahkan bisa mempertahankan yang namanya kebenaran ini. Jadi saya juga agak bingung gitu gimana konteks yang sebenarnya, mungkin Romo bisa bantu memperjelas ataupun mengkoreksi itu ya, saya punya pandangan gitu ataupun, apa yang seharusnya, disikapi begitu. Lalu juga dalam kaitannya dalam realisasi nibbana ya Romo ya. Jadi kayak seperti zaman Sang Buddha dulu gitu kan, Sang Buddha kan ibaratnya meninggalkan segala duniawi gitu kan untuk, fokus, kepada, itu ya, untuk mencapai nibbana gitu. Jadi kalau misalnya, apakah maju dan mundur ini relevan gitu ya untuk kita bisa benar-benar merealisasi nibbana gitu. Jadi apakah kalau misalnya seandainya kita mengorbankan fenomena ini gitu kan, itu bisa nggak sih jadi jalan yang tepat gitu untuk kita bisa benar-benar mencapai nibbana gitu? Dan juga apakah ya, misalnya kita mengikuti arus zaman ini gitu kan, kita kayak, tadi dibilang kan misalnya kita benar-benar mengikuti perkembangan zaman seperti apa gitu kan. Itu ada nggak bedanya dengan kita, mau mencapai nibbana dalam kehidupan saat ini gitu? Apakah jalannya tuh tetap sama dari dulu sampai sekarang begitu aja gitu kan? Berarti itu kan berarti konteksnya kan, itu ya, eee lebih, istilahnya kalau dilihat dari kisahnya gitu kan, lebih meninggalkan keduniawian itu sendiri gitu. Apakah berarti seandainya kita benar-benar mencoba ya untuk maju dan mundur ini gitu, untuk menyeimbangkan fenomena dan juga, kebenaran, itu benar-benar juga jadi salah satu, eee, apa ya, bisa efektif juga untuk mencapai nibbana atau lebih kalau misalnya memang bisa gitu kan, misalnya, memilih untuk jalan spiritual, jalan hidup suci gitu. Jadi kita benar-benar tuh, fokus untuk mundur dalam artian mengorbankan fenomena untuk mempertahankan kebenaran dan bahkan melampauinya begitu. Jadi, mungkin Romo bisa mengkoreksi dan juga memberikan, masukan dan juga memperjelas, supaya saya juga apa ya, dapat pencerahan juga Romo. Ya itu saja Romo, terima kasih. Saudara Namo Buddhaya. Nama budaya. Ya, baik. Vincent, berarti kalau Anda bingung, berarti Anda sebenarnya sudah apa ya? Sudah mempelajari Zen berarti ya. Sebagai seorang Zen berarti ya. Jadi memang sebenarnya ini sebuah contoh gitu ya, sebuah contoh ya. Memang kalau kita belajar Zen itu memang satu yang apa ya? Mungkin kalau kita belajar dengan kata-katanya ini akan membingungkan ya. Karena itulah seorang guru Zen mengajarkan ajaran itu mereka tidak dengan kata-kata ya, tapi lebih ke arah sebuah tindakan.
definisi maju dan mundur ini sebenarnya lebih ke arah sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan dalam arti kata, bukan dalam arti kata itu majunya benar-benar maju kemudian mundur, maju mundur ya. Kalau orang lihat kelihatan maju mundur ya harafiahnya kayak orang apa ya? Kayak boneka gitu ya, maju mundur ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah filosofinya adalah dalam saat kita maju ya tentunya kita harus tetap mundur itu dalam arti kata tetap kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Yang namanya fenomena dalam arti kita ini adalah fenomena ada sesuatu yang bisa dirasakan ya. Jadi pada saat ini, pada saat sekarang ini apa yang kita rasakan? Tentunya Vincent mungkin kalau ditanya apa sih yang sekarang Vincent rasakan? Mungkin kita semuanya sama-sama mungkin ada yang kita rasakan, tapi bisa saja berbeda. Ya, ada yang mungkin saya rasanya sedih, ya. Ada yang rasanya mungkin lagi gembira, ya. Ada yang kemudian apa yang kita rasakan ini juga, kok apa sih kurang menyenangkan gitu ya. Inilah dia semua yang kita rasakan. Inilah yang namanya fenomena. Semua yang kita rasakan dengan segala panca indera kita. Lagi pusing, ya banyak pikiran, semuanya inilah dia fenomenanya. Nah, fenomena-fenomena inilah yang sebenarnya pada saat ini sekarang bagi kita adalah disadari. Oh iya, saya sedang kurang happy, ya, sedang tidak bahagia. Kenapa saya tidak bahagia? Oh, saya sekarang sedang marah. Kenapa saya marah? Ya. Kalau kita marah dengan ini, tapi kita nggak ngerti, ya inilah yang namanya apa? Ya, kita tidak menyadari apa sih yang kita sedang rasakan. Nah, inilah kita namanya pentingnya adalah ketika fenomena itu terjadi, ya kita tetap harus juga kenapa saya seperti ini. Oh, seperti itu, ya. Ya. Jadi nanti ke depannya lagi mungkin ketika itu muncul lagi, kita juga bisa mengerti kenapa bisa seperti itu. Ya, jadi fenomena ini adalah seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang ini dibilang mau maju, ya, tapi tidak kehilangan fenomena, kemudian juga dihubungkan lagi nih suatu konteks yang mungkin pertanyaannya kalau dijadikan satu, mencapai nirwana. Bapak Ibu saudara sekalian, perlu diketahui Pangeran Siddhartha memutuskan menjadi Buddha itu bukan ketika lahir jadi Pangeran Siddhartha. Ya. Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Pangeran Siddhartha, lahirnya beribu-ribu kali. Ya, ribu-ribu kali. Pernah jadi apa lahirnya, pernah jadi apa lahirnya, pernah menjadi apa. Inilah dia sebuah proses. Ya. Sampai akhirnya kemudian lahir jadi Pangeran Siddhartha, ya, melihat sebuah fenomena, inilah fenomena. Ya, pada saat itu Pangeran Siddhartha melihat sebuah fenomena. Ya, 4 peristiwa. Itulah yang dia saat itu rasakan. Kemudian dia kembali berpikir ke dalam dirinya, ya. Ya, Pangeran Siddhartha berpikir, merenungi, oh, seperti ini fenomenanya. Jadi saya harus mencari jalannya. Akhirnya kemudian Pangeran Siddhartha memutuskan meninggalkan keduniawian, ya, menjadi seorang pertapa yang akhirnya menjadi seorang Buddha. Nah, jadi kenapa Pangeran Siddhartha bisa menjadi Buddha? Ya karena dia pada saat dia mengalami fenomena-fenomena itu, dia kembalikan ke diri sendirinya, dia berpikir, oh dia seperti ini, akhirnya dia memutuskan. Tapi dalam dia memutuskan ini bukan hanya dalam satu kelahiran, ya. Sebelum-sebelumnya pun ketika lahir jadi sebagai tabib, ya pernah lahir sebagai binatang atau apa begitu ya. Ya ini fenomena itu mungkin juga selalu dirasakan. Ya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, suatu saat kita akan juga memutuskan mungkin menjadi seperti apa yang diambil oleh seorang Pangeran Siddhartha. Walaupun bukan menjadi sama-sama Buddha, tapi akan menjadi Buddha. Karena semuanya pada dasarnya kita semuanya adalah calon Buddha. Cuman nggak tahu kapan kita menjadi Buddha. Segala sesuatunya dikembalikan lagi kepada diri kita. Nah, jadi bingung kalau kita baca seperti ini, bingung ya. Kalau kita bingung itu berarti Anda sudah mencapai tahapan yang lebih baik.
ketimbang orang oh, ya mungkin apa ya gitu. Oh, biarin aja dah gitu. Tapi kalau bingung berarti sudah berpikir. Nah, jadi kepada Bapak Ibu, ya terutama Vincent mungkin ya, mungkin kalau mudah-mudahan bisa terjawab. Intinya adalah dalam kehidupan ini jalankan saja apa yang bisa kita jalankan. Menurut kita itu adalah baik, kita jalankan itu sebagai suatu kebaikan. Ya, bagi yang kurang baik, kita perbaiki menjadi lebih baik. Yang sudah baik, kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Ya, karena yakinlah, suatu saat kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin yang tadinya kita inginkan, pasti itu akan tercapai jika keinginan itu adalah baik. Jadi saya tidak bisa jawab lebih dalam lagi ya. Jadi karena apa? Karena ini adalah sebuah filosofinya ini filosofi yang jangan diterima secara harfiah gitu ya. Kalau secara harfiah kita bakal ketemu. Ini lebih ke arah bagaimana kita supaya bisa menjalankan pada saat ini, mengamati saat ini, ya, hidup pada saat ini, bukan pada isu masa lampau dan juga yang akan datang. Mungkin ada yang masih kurang jelas ya, Vincent ya? Cukup Romo, terima kasih Romo. Ya, jadi jangan bingung-bingung ya. Ada yang bertanya lagi? Ada Romo. Ini ada pertanyaan secara tertulis dari Pak Diki. Romo, kalau misalnya kita mau baca soal masa lampau, masa kini, dan masa depan di Dhammapada itu dari mana ya Romo? Terima kasih. Maksudnya apa nih? Maksudnya mungkin Pak Diki boleh bicara langsung Pak untuk diperjelas. Ya. Pak Diki. Tulisan maksudnya apa ya? Tulisan tentang mengenai masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ada, kita bisa baca di Dhammapada di mana? Diperjelas gitu tulisan ini dalam arti kata apa ya? Tulisan masa lampau, masa kini. Mungkin maksudnya membahas tentang itu kali ya. Membahas itu ya. Ya. Masa kini, masa lampau, masa ini sebenarnya kalau kita baca di beberapa di beberapa di Dhammapada, kemudian di kitab suci yang di bagian-bagian kitab suci dari Tripitaka, ini memang kalau secara letter luck-nya itu ya langsung pembahasannya mengenai. Nah, mungkin nih Pak Dikinya mungkin bisa. Mungkin maksud pertanyaannya apa ya? Apakah pembahasan yang mengenai masa kini, masa lampau, ataukah mungkin tulisannya atau bagaimana? Ya. Pak Diki boleh di-unmute aja, Pak. Jawab. Kalau yang mungkin Pak Diki, mungkin kalau nanti kalau yang mungkin pada saat ini, yang hari ini yang saya kutip itu dari Bade Karata Sutta ya, Pak Diki ya, Pak Diki. Pak Diki ini mungkin nanti bisa baca mengenai di Bade Karata Sutta. Itu adalah sutta yang diartikan sebagai satu malam yang baik, ya, satu malam yang baik. Yang di situ memang salah satunya dijelaskan bagaimana kehidupan itu yang di masa lampau, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Yang penjelasannya yang tadi saya sampaikan, penjelasannya intinya adalah janganlah seseorang kembali ke masa lampau atau hidup di dalam pengharapan di masa depan.
tapi tetaplah fokus dalam kehidupan yang ada pada saat sekarang ini. Ini yang sebenarnya dijelaskan dalam Bade Karata Sutta, ya, Bade Karata Sutta. Ini yang saya ambil, Pak Diki, gitu ya. Yang lainnya mungkin ada beberapa pembahasan mengenai masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang, ya. Tapi kalau yang di Bade Karata Sutta ini memang jelas disampaikan oleh Buddha adalah bagaimana kita hidup di masa sekarang ini. Mungkin itu yang bisa dijawab ya, Pak Diki ya. Mungkin ini ya kali ditanya ya, pembahasannya yang mungkin seperti masa kini, masa lampau, masa akan datang. Ya, karena yang saya kutip sekarang ini adalah dari Bade Karata Sutta. Mungkin bisa itu ya, seperti itu ya, Pak Diki. Yang ada yang salah nih. Ya mungkin maksudnya ayatnya kali ya, Romo. Karena Dhammapada mungkin membahas tentang ayat-ayatnya. Sorry. Tadi begitu saya unmute, begitu saya nyalain video, Toto langsung Ya, disconnect. bukan di langsung Dhammapada. leave. Ya sebentar, ini ada. Ya gimana Pak? Sorry, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Romo kedengaran. Iya, kadang-kadang. Oke. Ah, nggak, sorry. Tadi saya begitu saya unmute, begitu saya nyalain video, Toto langsung disconnect, langsung leave room gitu. Tapi saya udah dapat tadi, saya udah dapat kok tadi Romo udah bilang ya. Saya udah catat itu. Nah ya, Pak Diki. Ya. Ya. Thank you. Jadi kalau dijelaskan ini Bade Karata Sutta ini satu malam yang baik. Jadi bagaimana kita bisa melalui satu malam itu dengan baik. Ya tentunya dengan kita jangan tinggal di masa lalu dan juga jangan mengharap di masa depan. Tetaplah kita fokus dalam kehidupan yang sekarang ini. Oke. Ya, kira-kira apa ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, saudara-saudari? Romo, mungkin saya ingin bertanya, Romo. Iya. Ya nih, Romo. Udah ini. Ntar aja kamu mau bawa. Sorry. Ya, Romo gini, ini kan apa namanya? Kita kan lebih baik hidup fokus di masa sekarang daripada mengkhawatirkan masa lampau ataupun masa depan yang mungkin belum tentu terjadi. Romo, apa ada kiat-kiat untuk, terutama yang saya masih muda nih, kadang tuh pikiran susah sekali untuk fokus gitu. Apa yang sedang dikerjakan sekarang itu agak susah untuk kita fokus hidup di masa kini gitu, Romo. Apakah ada tips-tipsnya, Romo? Ya. Sebenarnya tuh secara tersirat sebenarnya itu sudah diajarkan oleh Buddha ya, bagaimana supaya kita bisa fokus dalam masa sekarang ini. Ya tentunya adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang ya kita lakukan. Misalnya kita sebagai anak, lakukanlah kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Ya. Nanti kalau kita saatnya menjadi orang tua, ya kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua. Ya. Nah, kewajiban kita yang sekarang ini sebagai anak ya bagaimana? Ya, itu ada di dalam Sigalawada Sutta. Ya, itu salah satunya. Kemudian apa yang kita kerjakan sekarang? Jadi apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan. Ya, jangan kita memilih-milih pekerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan. Ya, bekerja di salah satu perusahaan. Ini zaman sekarang ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Zaman sekarang ini kalau ada orang kerja ya, cari kerja itu kan maunya gajinya tinggi tentunya gitu ya, gajinya tinggi, tapi pekerjaannya jangan banyak-banyak gitu. Ya, maunya kan begitu tuh ya. Yang zaman sekarang nih kalau saya amati seperti itu. Jadi dikasih sedikit banyak aja nggak mau. Ya. Nah, ini kalau saya suka sharing ya sama yang lain gitu ya. Dan ini ketika saya bekerja dari awal ya, jadi saya
dari awal bekerja ya, dari tahun 96 ya saya bekerja ya. Itu saya selalu tanamkan apa? Bekerjalah di luar gaji kita. Ya. Jangan bilang ya gajinya segitu ya kerjanya segitu gitu ya. Ya ini kita nggak bisa maju seperti itu. Ya. Jadi bekerja di luar melampaui gaji kita. Dalam pengertian apa? Kalau kita melakukan hal sesuatu, saya kan dikerjakan bagiannya ini. Apa salahnya sih kalau misalnya suatu saat yang bagian kita sudah selesai? Ada yang lain nih teman kita. Kerjaan apa sih? Boleh nggak saya bantuin? Ya, kita bantuin nih. Walaupun nanti kerjaannya semuanya ke kita nih. Kan begitu ya kan? Jadi ketempuan nih gitu ya, namanya ketempuan gitu. Bahasa Jakartanya ketempuan. Dia malah enak, saya yang repot. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah ya. Kalau kita mengerjakan, yang pinter itu siapa? Iya kita sendiri yang pinter gitu. Teman kita pinter nggak? Iya dia jadi nggak pinter gitu ya, karena pekerjaannya kita ambil. Ini yang kemudian akan menambah nilai jual kita. Entah kita tuh masih kerja di perusahaan itu, atau mungkin suatu saat kita mau bekerja di tempat lain, atau mungkin buka usaha sendiri. Jadi ini ada sesuatu nilai tambah, ya ada satu nilai tambah. Jadi jangan kita membatasi itu ya. Udah seperti ini aja deh gitu ya. Saya nggak mau yang lain. Ya. Padahal yang lain itu kita pelajari bisa saja itu akan menambah value kita. Nah ini juga bisa menambah lagi yang jawaban dari Vincent tadi ya. Jadi kalau kita mau maju itu ya apa yang kita bisa lakukan ya lakukan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan jangan membatasi itu. Segini ya. Segini aja kerjaannya. Sama seperti adik-adik semuanya di sini ya yang mau membantu live ini ya. Ngapain sih capek-capek gitu ya? Yang lain pada di rumah, pada di sini. Padahal apa? Ada yang dipelajari. Kenapa? Minimal adik-adik di sini punya kemampuan apa? Ya merekam, mengedit. Berguna nggak? Ya seharusnya berguna. Ya. Jadi co-host. Ngapain saya capek-capek jadi co-host gitu ya? Tapi berguna nggak? Ya berguna. Suatu saat apa? Bisa saja kemampuan itu akan diterapkan di tempat lain. Bisa saja nanti kerja, ya. Backgroundnya apa nih? Mungkin beda nih backgroundnya. Tapi ketika suruh jadi co-host, ya, suruh jadi di kantor jadi co-host, bisa nggak? Ya bisa. Orang pernah saya di wihara, gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari bisa saja itu nanti akan terpakai di tempat lain. Ya. Sama seperti ketika saya jadi pengasuh sekolah minggu. Tidak pernah saya berpikir pengasuh sekolah minggu nanti jadi guru agama, begitu ya. Jadi pengasuh sekolah minggu saya jadi guru agama, ya. Nggak pernah. Kenapa? Saya berpikir, ini apa yang saya bisa lakukan pada saat itu. Ya. Anak-anak banyak, yang mau ngasuh sedikit, ya. Apa salahnya? Saya juga mengasuh, ya. Jadi begitu saya mengasuh ini kemampuannya apa? Ya kemampuan yang tadinya nggak berani berbicara, akhirnya berani berbicara. Mengatur time-nya jadi lebih ketat lagi, harus lebih disiplin. Kenapa? Anak-anak sekolah minggu misalnya jam 7 pagi udah masuk. Rumahnya jauh, berarti apa? Ya sudah harus pagi-pagi harus datang, masuk sekolah minggu. Begitu masuk sekolah minggu, ya kita harus mengajar harus apa? Ya harus siap. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya kita bercerita ya kepada yang mungkin lebih tua atau sepantar itu lebih mudah. Tapi kalau sama anak-anak ini yang sulit. Anak-anak itu seperti punya jana loh. Kalau kita belok sedikit udah gak ada dia. Toto udah turun aja gitu ya. Adanya di kantin. Ya. Adanya di kantin. Udah kok hilang kemana gitu ya. Kenapa? Kita cerita membosankan saja. Mereka udah gak ini. Ya, tapi kalau yang samanya tuh ini bosan, diam aja gitu ya. Tapi anak-anak itu ekspresinya langsung. Dia nggak suka, ya nggak suka. Nah ini ada kemampuan kita bagaimana kita harus bisa menguasai situasinya, kemudian bagaimana, bahannya seperti apa, ya kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu kita harus bisa menjawab, ya. Jadi ini apa ya? Fokus kadang sekarang dalam arti kata apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Jangan membatasi kemampuan kita. Jika itu bisa kita lakukan, ya kenapa tidak? Ya,
Tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita sudah melakukan suatu pekerjaan. Walaupun kelihatannya pekerjaan itu kok nggak nyambung. Kelihatannya nggak nyambung. Ya, tapi yakinlah itu akan menjadi hal ya yang menambah nilai jual kita. Sama seperti kalau kita buat air putih kemasan mineral. Kalau di pinggir jalan, ya pinggir jalan mungkin harganya mungkin ya kalau yang botol gitu, botol kecil mungkin masih 2.000. Kalau di supermarket mungkin masih ya 3.000. Tapi kalau di kafe itu yang dari sini itu bisa apa? Mungkin jadi 10.000 gitu ya. Padahal kecil tuh ya. Itu kalau kita bayangkan ya, itu saya nyesek banget ya beli air mineral cuma yang 2.000 jadi 10.000 di kafe gitu ya. Di hotel mungkin bisa jadi 15.000 gitu ya dengan air kemasan yang sama. Kok bisa berbeda-beda? Karena dijualnya dalam sesuatu yang hal yang berbeda. Sama seperti kita. Ya, sama seperti kita. Kita juga harus punya menimbah value kita. Tidak ada sesuatu yang sia-sia selama kita mau bekerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan menjadi beban. Itu saja sih, ya. Jadi kepada yang muda-muda nih tetap kita harus apalagi anak-anak muda Buddhis gitu ya. Apa yang bisa kerjakan? Kerjakan. Ya. Jiwa sosial kita tetap harus ditingkatkan. Aktiflah di wihara. Ya, karena itu bisa menambahkan nilai empati kita, nilai cinta kasih kita, kasih sayang kita. Tidak ada sesuatu yang terbuang sia-sia selama kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, itu saja sih. Ya. Ya, Pak Romo tadi Pak Diki ada raise hand lagi. Pak Diki apa ingin bertanya lagi Pak? Romo, sorry, Pak tadi Diki. spelling sutanya bagaimana? Soalnya saya cari di Google nggak ketemu. Boleh diulang Pak Diki? Dekarta sutanya. Enggak, tadi saya cari di Google sutanya kok nggak ada gitu. Boleh di-spell nggak? Itunya apa sutanya apa tadi? Oh, BHADDE. Oke, BHADDE. Saya ketik deh. Oh ya sudah, oke sip. Atau mungkin Thank Pak you Diki ya. kalau misalnya ada mungkin nanti saya bisa kirim ke ini, dikirim ke Pak Diki mungkin ke Oke, nggak panitia. apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Ya Pak Diki. Ya, makasih Saya ada ya. PDF-nya Pak Diki, nanti bisa dikirim ke Pak Diki mungkin kalau mau mungkin nanti. Ya, nanti Iya, mungkin dikirim oke. sama Pak Sarwan kali ya. Saya kirim ke Pak Sarwan, Ya. mungkin Pak Sarwan mungkin bisa share ke Pak Diki ya. Iya. Makasih Romo Ya, Anumodana. ya, kebetulan saya punya PDF-nya Pak Diki. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Anumodana. Oops. Oke, Romo. Iya, Romo sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin bisa sebelum ditutup, Romo mungkin ada yang ingin menyampaikan tambahan atau kesimpulannya, Romo, untuk Baik. ini. Jadi pada pagi ini kesimpulan Dharma Desana yang saya sampaikan adalah pada intinya adalah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Janganlah kita kembali ke masa lampau ataupun kita mengharapkan masa yang akan datang. Kehidupan tetap berjalan dan kita tetap harus berbuat baik dan tetaplah baik sampai akhir. Dan kurangi juga yang namanya keyakinan atau ego-ego yang mungkin akan menjadi beban dalam kehidupan nanti kita dalam menjalankan kehidupan ini. Karena pada saatnya kita nanti akan harus belajar bagaimana kita harus melepaskan yang namanya kemelekatan dalam kehidupan ini supaya kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, ya, menjadi seseorang yang menjadi lebih baik dalam kehidupan yang sekarang ataupun yang akan datang. Demikian saja kesimpulan yang saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Terimalah salam dalam Dharma.
Nama budaya. Nama budaya. Iya, Nama Romo. budaya. Ya, Romo, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menyampaikan